Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Baiklah teman-teman santri dan mahasiswa, pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang tindak pidana korupsi. Menurut hukum pidana Islam, ada 9 macam jarimah yang mirip dengan korupsi, yaitu pertama adalah al-ghulul atau penggelapan, al-niswah atau penipuan, al-ghasab atau mengambil paksa harta orang lain, khianah al-maksu atau pungutan liar, al-ikhtilas atau pencopetan, al-intihab atau perampasan, as-sarikoh atau pencurian, dan al-hirobah atau perampokan. Baiklah, satu persatu mari kita jelaskan pada kesempatan ini. Pertama adalah al-ghulul atau penggelapan, as-sarikoh atau pencurian, dan al-hirobah atau perampokan. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sementara itu sisanya dijelaskan dalam Al-Hadis. Sejarah mencatat telah terjadi 4 kali kasus korupsi di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut. Al-ghulul atau penggelapan yang dituduhkan sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: "Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, dan mereka tidak dianiaya. Menurut ulama, ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Pasukan kaum muslimin menderita kekalahan karena tergiur harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sudah memperingatkan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Namun mereka melanggar perintah, bahkan curiga kalau Nabi akan menggelapkan harta rampasan dari perang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Donantum anna nagulu wala naqsimu lakum." Kalian mengira bahwa kami melakukan penggelapan dan tidak membagikannya kepada kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian setelah itu surat Ali Imran ayat 161 pun turun. 2. Budak yang bernama Mid'am atau Kirkiroh menggelapkan mantel. Ia adalah budak yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Beliau kemudian mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta rampasan perang. Ketika sampai di Wadil Qura, tiba-tiba lehernya terkena anak panah dan tewas di tempat. Para sahabat mendoakan budak tersebut. Namun Rasulullah SAW berujar, "Tidak, ia tidak akan masuk surga." Para sahabat pun terkejut. Lalu beliau bersabda, "Tidak, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaybar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membahayakan." Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah, ada seorang laki-laki mendatangi beliau sambil membawa seutas atau 2 utas tali sepatu. Beliau pun melanjutkan, "Seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga,
seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal pada waktu terjadi penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Salatkanlah saudara kalian itu." Pada saat itu, raut wajah orang-orang berubah karena keheranan dengan perintah Nabi itu. Beliau meneruskan, "Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah." Ketika itu kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharozan Yahudi atau perhiasan yang harganya tidak mencapai 2 dirham. Hadis riwayat Abu Daud. Perintah Nabi salatkanlah saudara kalian itu artinya beliau tidak berkenan mensalati jenazah seorang koruptor. Sehubungan dengan itu, Imam Nawawi mengatakan bahwa orang baik tidak perlu mensalati orang fasik agar menjadi pelajaran dan mencegah orang lain agar tidak meniru menjadi fasik. Keempat, hadiah bagi petugas pemungut zakat di Bani Sulaim yang bernama Abu Lutbiyah. Ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat di distrik Bani Sulaim. Selesai melaksanakan tugasnya, ia menghadap Nabi. Setelah itu, ia menyampaikan harta zakat sambil berkata, "Ini harta zakatmu, wahai Nabi atau negara, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Jika kamu benar demikian, maka apakah seandainya kamu duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, hadiah itu juga tetap akan datang kepadamu?" Kemudian Nabi SAW berpidato, mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata, "Saya mengangkat seseorang di antara kalian untuk melakukan tugas yang merupakan bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku." Lalu sesampainya kepadaku, orang itu berkata, "Ini harta zakatmu, wahai Nabi atau negara, dan yang ini adalah hadiah atau yang diberikan kepadaku." Kalau ia benar, seandainya ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, apakah hadiah itu juga akan datang kepadanya? Demi Allah, begitu seorang mengambil hadiah itu tanpa hak, maka nanti di hari kiamat akan menemui Allah dengan membawa hadiah yang diambilnya itu. Lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah. Ia memikul di atas pundaknya unta yang dulu dikorupsinya, melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan Nabi berpidato dengan membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh salah seorang bawahannya ini untuk saat ini dapat dilakukan dengan cara memublikasikan koruptor di media massa dan di tempat-tempat umum agar ia dan keluarganya malu dan jera. Kalau dulu korupsi hanya sebatas barang-barang sepele, zaman sekarang tentu saja sangat beragam. Bisa saja berupa uang dalam berbagai mata uang atau berbagai jenis aset dalam bentuk-bentuk lain. Teman-teman yang saya banggakan, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takjir. Tindak pidana korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau perampokan, sebab kedua tindak pidana tersebut masuk ke dalam wilayah jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di samping itu, tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah pencurian. Dalam tindak pidana korupsi terdengar kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya.
Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis jarimah takzir, namun karena bahaya dan pengaruh negatifnya bisa jadi lebih besar daripada pencurian dan perampokan. Bentuk hukuman takzir dapat berupa pemecatan, hukuman penjara, atau hukuman mati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.